Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu misteri fisika paling besar, soal identitas ganda cahaya. Sesuatu yang kita lihat setiap hari, ternyata punya sisi lain yang, wow, jauh lebih rumit dari yang kelihatannya. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Selama berabad-abad, ilmuwan-ilmuwan paling cerdas di dunia itu berdebat. Cahaya itu sebenarnya riak energi yang menyebar kayak gelombang di air atau aliran butiran-butiran kecil tak terlihat yang melesat lurus. Nah, ini dia inti dari kasus detektif ilmiah kita kali ini. Di satu kubu, kita punya teori gelombang yang kelihatannya elegan, masuk akal gitu ya. Terus, di kubu lain ada teori partikel yang lebih, to the point. Selama ratusan tahun, fisika itu kayak terbelah dua gara-gara ini. Masing-masing punya bukti yang kelihatannya kuat banget. Yuk, kita selidiki dulu bukti buat yang pertama. Oke, pertama-tama kita cek dulu bukti-bukti yang nunjukin kalau cahaya itu gelombang. Ada banyak banget fenomena yang cuma bisa dijelasin kalau kita bayangin cahaya itu merambat, ya kayak riak di kolam gitu deh. Bukti buat tim gelombang ini banyak banget. Kita lihat tiap hari loh, cahaya yang kayak bengkok pas masuk air, itu refraksi. Atau cahaya yang keurai jadi pelangi kalau kena prisma, itu dispersi. Tapi ada 3 bukti pamungkas nih, interferensi, difraksi, dan polarisasi yang benar-benar nunjukin sifat gelombang sejati. Teori partikel? Wah, sama sekali nggak bisa ngejelasin fenomena-fenomena ini. Nah, ini dia barang bukti utamanya, interferensi. Coba bayangin deh, ada 2 riak air ketemu. Di beberapa titik, puncaknya ketemu puncak, jadi makin tinggi kan? Di titik lain, puncak ketemu lembah, jadinya saling ngilangin. Nah, cahaya juga ngelakuin hal yang persis sama. Pola terang gelap yang muncul itu ibarat sidik jarinya gelombang. Partikel, kalau tabrakan, mana mungkin bisa jadi gelap ya kan? Terus ada polarisasi. Bayangin gelombang cahaya itu getarannya ke segala arah, atas bawah, kiri kanan, serabutan deh. Nah, filter polarisasi itu kerjanya kayak pagar, yang cuma ngebolehin getaran yang arahnya pas sama celah pagarnya buat lewat. Kemampuan buat disaring berdasarkan arah getaran ini, itu ciri khas banget dari gelombang transversal, gelombang yang getarannya tegak lurus sama arah geraknya. Bukti kalau cahaya itu gelombang kelihatannya kuat banget ya. Tapi jangan buru-buru ambil kesimpulan. Coba kita lihat sisi lain dari ceritanya. Soalnya, ada beberapa eksperimen di mana cahaya tuh kelakuannya aneh, sama sekali nggak kayak gelombang, malah lebih mirip aliran partikel energi. Dan inilah dia, sang tersangka utama, efek fotolistrik. Jadi gini, kalau cahaya dengan frekuensi yang cukup tinggi ditembakin ke permukaan logam, elektron-elektronnya bisa mental keluar. Anehnya teori gelombang sama sekali nggak bisa jelasin ini. Harusnya kan, menurut teori gelombang, cahaya yang redup sekalipun kalau ditungguin lama-lama pasti bisa ngelepasin elektron juga. Tapi di kenyataannya, nggak gitu. Nah, buat mecahin misteri ini, seorang fisikawan bernama Max Planck muncul dengan ide yang, wah, gila banget waktu itu. Gimana kalau energi cahaya itu nggak ngalir terus-terusan kayak air dari keran, tapi datangnya dalam paket-paket energi yang terpisah? Ide brilian ini dia tuangin ke dalam satu rumus simpel yang nantinya bakal jadi dasar dari fisika kuantum. Yuk, kita bedah rumusnya. E itu energi, energinya satu paket cahaya tadi. F itu frekuensi, gampangnya ini nentuin warna cahayanya. Dan H itu konstanta Planck, sebuah angka sakral di alam semesta kita. Poin kuncinya di sini adalah energi cahaya itu datang dalam satuan-satuan diskrit atau paket yang kita sebut foton. Nah, ini ngejelasin efek fotolistrik dengan sempurna. Satu foton nabrak satu elektron. Kalau fotonnya nggak punya energi yang cukup, alias frekuensinya rendah, ya nggak bakal ada apa-apa, mau sebanyak apapun fotonnya ditembakin. Debat ini tuh udah berlangsung ratusan tahun loh. Mulai dari abad 16-an ada Huygens yang pro gelombang, terus di abad 17-an ada Newton yang pengaruhnya gede banget, dia lebih milih teori partikel. Masuk abad 1800-an, kerjaan Maxwell kayaknya udah bikin tim gelombang menang telak. Nggak taunya di abad 1900-an, Planck dan Einstein muncul dengan konsep foton dan kasusnya dibuka lagi. Oke, jadi kita udah sepakat ya, cahaya itu punya 2 kepribadian. Sekarang, yuk kita lihat rumus-rumus yang bisa memprediksi gimana cahaya ini bergerak dan berkelakuan, baik pas dia mantul atau pas dia belok. Kita mulai dari yang paling dasar, pemantulan. Aturannya simple banget, tapi elegan. Sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Titik. Inilah kenapa bayangan kita di cermin bisa pas banget atau kenapa kita bisa iseng mantulin sinar matahari pakai jam tangan ke satu titik. Kerennya, sifat ini berlaku mau kita anggap cahaya itu partikel ataupun gelombang.
Lanjut, kita ke refraksi atau pembiasan. Ini nih, ilusi optik yang bikin sedotan kelihatan bengkok di dalam gelas. Jadi, cahaya itu melambat dan ganti arah pas pindah dari satu medium ke medium lain, misalnya dari udara yang lebih renggang ke air yang lebih padat. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sih belokannya? Ternyata itu bisa dihitung dengan sangat presisi pakai satu rumus yang keren banget. Kunci buat ngerti rumusnya adalah konsep indeks bias, simbolnya N. Gampangnya gini, anggap aja ini tingkat kesulitan buat cahaya ngelewatin suatu materi. Di udara kan cahaya ngebut banget, jadi indeks biasnya rendah, sekitar 1. Nah, begitu masuk air, cahaya jadi melambat, makanya indeks biasnya lebih tinggi, sekitar 1,33. Jadi ingat ya, makin tinggi indeks bias, N, makin pelan kecepatan cahaya, V, di dalamnya. Dan inilah puncaknya hukum Snellius. Rumus ini dengan briliannya menghubungkan indeks bias N dan sudut cahaya theta di kedua medium tadi. Dengan rumus ini, kalau kita tahu sifat kedua bahannya dan sudut datang cahayanya, kita bisa hitung dengan presisi kemana persisnya cahaya itu bakal belok. Rumus ini tuh fundamental banget dalam desain lensa, teleskop, ya pokoknya semua yang berhubungan sama optik deh. Jadi, setelah kita lihat semua bukti dari kedua belah pihak, tim gelombang dan tim partikel, apa dong putusan akhirnya? Cahaya itu sebenarnya apa? Jawabannya, ternyata dua-duanya. Ya, cahaya itu punya sifat ganda. Waktu dia jalan-jalan di angkasa, dia berperilaku kayak gelombang. Tapi pas dia berinteraksi dengan materi, misalnya pas diserap atau dipancarin, dia bertingkah laku kayak partikel. Jadi bukan salah satu, tapi keduanya sekaligus. Aneh kan? Tapi itulah keajaiban dari dunia mekanika kuantum. Ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Kalau sesuatu yang kita anggap biasa aja, kayak cahaya, ternyata punya identitas rahasia yang aneh banget. Fenomena sehari-hari apalagi ya yang mungkin jauh lebih rumit dari kelihatannya. Bisa jadi dunia di sekitar kita ini jauh lebih aneh dan menarik dari yang kita bayangin. Terima kasih udah ikut menyelidiki misteri ini bareng-bareng.